Satu lagi berita yang menguncangkan dunia apabila Indonesia menghentikan pengeluaran nikel. Kenapa Indonesia nak menghentikan pengeluaran nikel tersebut guys? Jom kita sama-sama tonton dan reaction dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah. Itu yang dimahukan oleh Allah. Sebab itu dia berikan kita umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, Brozul Channel mengetengahkan tentang reaction, tentang keindahan Indonesia, kebaikan Indonesia, kecantikan dan makanan yang sedap-sedap dan tempat-tempat yang menarik dan alutsistanya dan militernya. Banyaklah yang saya reactionkan untuk anda di Indonesia guys. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Bagi-Bagi juga Bagi-Bagi Channel. Kini subscribe-nya adalah 585,000. Wow, banyak, setengah juta. Memang luar biasa guys. Anda boleh pergi ke channelnya dan sokong channelnya dan tekan subscribe, klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Bagi-Bagi, dan insyaAllah dia akan terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaru guys. So yang tajuk yang kita nak reactionkan adalah Indonesia guncang dunia, stop ekspor nikel. Wow, kenapa Indonesia menghentikan pengeluaran nikelnya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. Jom. 2000 years later. So kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Lagu dia agak menarik juga lagu dia guys. Sebelum kita mulai, dukung kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Ya, betul. Tujuan kami hanya menghibur. Betul, hanya Persatuan menghibur dan kalian memberi membuat kami info-info terus yang berkarya. menarik terbaik. Untuk itu silakan Subscribe. tekan tombol lonceng. Ya, tekan serta tombol berikan loceng share ya. ini ke sahabat kalian. Terima kasih. Betul, sharekan kepada sahabat-sahabat. Kenapa Indonesia hentikan pengeluaran nikel ni? Maksudnya ekspor lah, ekspor keluar negara. Kenapa? Halo sahabat Bagi-Bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sahabat ini Bagi-Bagi, cerita kali ini Shah Rukh Khan Bagi-Bagi ni. akan membahas kepanikan Eropa karena Indonesia stop ekspor nikel. Tetapi sebelum lanjut kita ingetin lagi ya, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Eropa betul. panik. Larangan ekspor nikel yang akan mulai diberlakukan pertanggal 1 Januari mendatang telah mengguncang dunia. Uni Eropa mulai panik lantaran Indonesia akan menutup keran ekspor nikel. Uni Eropa menyampaikan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Komisi Eropa yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di Uni Eropa mengatakan pembatasan itu tidak adil terhadap akses produsen Uni Eropa terhadap biji nikel. Opsi tersebut terbuka lebar untuk dipilih Uni Eropa lantaran kekurangan pasokan nikel untuk keperluan industri baja dan stainless steel Eropa. Wajar saja, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Wow, Indonesia adalah terbesar pengeluar nikel di dunia. Saya pun baru tahu apabila saya reactionkan video ni. Bayangkan, terbesar tu. Maknanya Indonesia banyak mengeluarkan barang-barang ataupun bahan-bahan mentah, termasuk sawit, getah, nikel, emas dan biji timah dan macam-macam. Sebab itulah Indonesia kaya dengan hasil bumi kan. Seperti yang kita ketahui sahabat Bagi-Bagi, bahan baku militer pun terbesar dibuat dari baja, sedangkan baja diolah dari nikel. Betul. Dengan berkurangnya pasokan nikel dari NKRI ini, beberapa negara mulai kalang kabut seperti Swiss, Yunani, Ukraina, lalu ada Australia. Jelaslah kalang kabut ya sahabat Bagi-Bagi. Semua negara maju sampai macam tu melakukan naik proses saham dia, produksinya nikel ni. pasti menggunakan baja dan stainless steel. Selain berefek pada negara-negara maju dunia, di stopnya keran ekspor nikel ini, Indonesia akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis.
Gencarnya Bijak pembangunan juga. smelter pengolahan nikel di dalam negeri akan memberikan multiplier efek. Seperti penyerapan tenaga kerja, menambah pendapatan daerah setempat dan lain sebagainya. Sedikit kontradiktif dengan potensi dampak positif larangan ekspor nikel di dalam negeri. Larangan ekspor nikel justru mengguncang dunia. Perlu sahabat bagi-bagi ketahui negara importir nikel dari Indonesia paling besar yaitu China. Selain China, ada pula negara Uni Eropa seperti Swiss, Yunani, Ukraina, lalu ada Australia dan Jepang. Pengekspor yang paling terbesar untuk Indonesia nikel ni adalah China ya. Kerana tu China janganlah nak main-main dengan Indonesia ya. Jangan nak bermusuh dengan Indonesia. Kerana tanpa Indonesia korang tak ada nikel lah. Menjelang penerapan larang ekspor biji nikel Indonesia, China berusaha menimbun lebih banyak biji nikel dari Indonesia. Kantor Kepabeanan China melaporkan lonjakan impor biji nikel Indonesia pada Agustus lalu sebesar 26,5%. Hingga kini Uni Eropa dikabarkan belum resmi melayangkan gugatan. Namun Indonesia tetap harus bersiap menghadapi opsi tersebut. Jika benar akan menjadi langkah yang diambil Uni Eropa. Bila langkah ini diambil bukan tidak mungkin Indonesia mendapat sanksi oleh Uni Eropa. Berbeda dengan Uni Eropa, Rusia malahan mendukung langkah Indonesia ini. Federasi Rusia menyampaikan, Republik Indonesia memiliki hak untuk melarang ekspor biji nikel. Pandangan Rusia berbeda dari Uni Eropa yang menyeret Indonesia ke meja hijau WTO. Pihak Rusia berkata sulit berkomentar, karena ini merupakan masalah bilateral. Namun Rusia siap mendukung kedaulatan Indonesia untuk melarang ekspor tersebut karena bisa menguntungkan ekonomi domestik. Sebagaimana yang kami pahami, pemerintah Indonesia memiliki hak penuh untuk menegakkan kebijakan ekspor biji nikel, untuk menunjang investasi dan menciptakan industri smelter untuk biji nikel. Dan ini tentunya akan menguntungkan Indonesia, ujar Oleg Kopilov, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Rusia pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2019, di Jakarta. Meski demikian, Oleg yakin kedua belah pihak pasti ingin menyelesaikan sengketa ini, demi menjaga relasi dagang. Tahun lalu, volume dagang Indonesia dan Uni Eropa tercatat sebesar 26,3 miliar euro. Rusia bukanlah bagian dari Uni Eropa, namun kedua pihak pernah berhadapan di WTO. Rusia protes karena Uni Eropa dianggap diskriminatif pada monopoli perusahaan gas Gazprom. Selain masalah biji nikel, Indonesia juga akan berhadapan dengan WTO terkait minyak sawit. Indonesia mengeluhkan kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa karena merugikan industri sawit Indonesia. Salah satu yang protes keras soal kebijakan itu adalah Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan. Rusia pun berjanji tidak akan melakukan kebijakan seperti Uni Eropa. Volume dagang antara Rusia dan Indonesia tahun ini tercatat sekitar 3 miliar dolar. Minyak sawit Indonesia memiliki beberapa masalah di Uni Eropa. Dan Uni Eropa berencana mengurangi impor dari minyak sawit Indonesia. Tetapi kami tidak memiliki rencana demikian, ujar Oleg. Dengan kejadian minyak sawit yang dilarang oleh Uni Eropa, Indonesia memukul balik dengan keras Uni Eropa dengan stop keran ekspor nikel. Tentu Rusia yang selama ini berseberangan dengan Uni Eropa tertawa dan menyambut baik. Karena Rusia dan Eropa belakangan ini memiliki hubungan yang kontradiktif. Tentu saja berkurangnya ekspor nikel akan berdampak serius bagi negara-negara besar di dunia. Seperti yang kita ketahui, mayoritas negara besar memperoleh penghasilan dari produksi mesin dan teknologi, seperti perlengkapan militer, mobil dan berbagai produk yang dihasilkan oleh besi dan stainless steel. Dengan langkah berani yang diambil oleh pemerintah ini, diharapkan ke depan Indonesia bisa lebih mandiri lagi dan mulai diperhitungkan dunia. Gimana tidak, tanpa ada Indonesia ke depan, bagaimana mereka memproduksi burung besi dan kendaraan lapis baja mereka? Itu demikian berita hangat yang terjadi sahabat bagi-bagi. Kami hanya menghibur, tidak ada maksud lain. Maju terus Indonesia, wassalam. Wassalam. So, okay guys, kita dah tahu kenapa negara luar ataupun negara-negara Eropah rasa macam takut apabila Indonesia menghentikan stop ataupun menghentikan ekspor nikel sebab negara-negara Eropah seperti Rusia, seperti Amerika dan banyak lagi lah negara-negara China, mereka banyak membuat kereta. Kereta kan dibuat daripada besi, mobil ataupun alutsista mereka, tank baja mereka,
pesawat besi, pesawat-pesawat mereka semuanya banyak dia buat daripada besi, semuanya daripada besi. Mana ada orang buat pesawat daripada plastik kan? Mestilah daripada besi. Sebab itulah mereka sangat takut apabila Indonesia menghentikan pengeluaran ekspor nikel. Mereka sangat takut. Tapi dengan cara itu Indonesia untuk dia menaikkan lagi sahamnya, jadi apabila dihentikan pasti akan ada yang melontar dengan harga yang tinggi sedikit untuk mendapatkan nikel. Di situ Indonesia dapat keuntungan lebih. Bijak juga tu sebenarnya. Itu adalah salah satu strategi ekonomi ataupun strategi perdagangan. Dan begitulah negara-negara lain untuk mendapatkan nikel daripada Indonesia terpaksa mereka membeli dengan harga yang naik sikitlah, taklah mahal sangat, taklah tinggi sangat, tapi dinaikkan sikitlah harganya supaya mereka dapat nikel tersebut. So bagus juga. Tapi banyak negara-negara yang memproduk mobil, pesawat, tank baja dan macam-macam lagi lah barang-barang yang dibuat daripada besi. Semua mereka rasa macam takut apabila Indonesia menghentikan. Mungkin Malaysia pun adalah salah seorang, ataupun bukan salah seorang, salah satu negara yang ataupun yang mengimport besi daripada Indonesia juga. Mungkin lah ya. Mungkin Malaysia pun begitu juga, rasa gusar lah, rasa risau lah apabila Indonesia menghentikan pengeluaran ekspor itu nikel. So, okay guys, maafkan saya jika saya ada tersalah kata dan tersalah cakap. Biasalah, saya ni hanya manusia biasa, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan juga kepada anda yang sentiasa menyokong Brozul Channel, tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. So, okay guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye guys, bye-bye.